Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah fungsi kompleks yang akan membahas materi fungsi analitik dan fungsi harmonik. Dengan anggota saya sendiri, yaitu saya Rizky, Muhammad Alwi Nur Hidayah, Salza Nurbandia, Nazufaira, dan Muhammad Isnin. Hal yang akan dipelajari di materi ini ada 6 bagian. Yang pertama ada pengalaman belajar, yang kedua ada definisi fungsi analitik, yang ketiga ada klasifikasi fungsi analitik, yang keempat ada syarat analitikan dan contoh, yang kelima ada definisi fungsi harmonik, yang keenam ada persamaan Laplace dan contoh dari fungsi harmoniknya. The first for all ada pengalaman belajar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada memahami definisi, klasifikasi, dan syarat analitikan fungsi analitik dalam fungsi kompleks. Yang kedua ada menjelaskan keterkaitan fungsi harmonik dengan fungsi analitik menggunakan persamaan Laplace. Dan yang terakhir ada menyelesaikan contoh soal untuk menguji keanalitikan dan keharmonikan suatu fungsi kompleks. Yang pertama yang akan kita pelajari di fungsi analitik yaitu ada definisinya, yang menyatakan bahwa fungsi fz dikatakan analitik di titik z0 apabila derivatif pertama dari fz ada tidak hanya di z0 tapi di sembarang lingkungan di z0. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi fungsi. Yang pertama, bila suatu fungsi analitik di semua titik Z kecuali Z0, maka Z0 disebut titik terasing atau titik singular. Yang kedua, suatu fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks dinamakan fungsi penyeluruh atau entry function. Yang ketiga, polinomial PZ sama dengan A0 ditambah A0Z ditambah A0Z kuadrat ditambah seterusnya sampai AN Z pangkat N merupakan fungsi penyeluruh karena ada di setiap titik di bidang kompleks. Yang keempat, suatu fungsi yang merupakan hasil bagi dua fungsi menyeluruh dinamakan fungsi harmonik. Selanjutnya adalah syarat keanalitikan. Syarat perlu tetapi belum cukup bagi fungsi f agar analitik pada domain D adalah bahwa fungsi tersebut harus kontinu di seluruh D. Namun, terpenuhinya syarat ini saja belum cukup untuk menjamin bahwa f adalah fungsi analitik. Terpenuhinya syarat PCR juga merupakan syarat perlu tetapi tidak cukup untuk menjamin keanalitikan suatu fungsi. Agar fungsi dapat disebut analitik, syarat cukupnya adalah bahwa fungsi tersebut harus memenuhi aturan-aturan terkait turunan. Dalam konteks fungsi analitik pada domain D, sifat-sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, jumlah dan hasil kali dua fungsi analitik adalah analitik. Yang kedua, hasil bagi dua fungsi analitik adalah analitik sepanjang tidak ada penyebut yang sama dengan 0. Dan yang ketiga, komposisi dua fungsi analitik adalah analitik. Kemudian contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu suatu polinomial PZ sama dengan A0 plus A1Z plus A2Z kuadrat plus sampai dengan plus AN Z pangkat N merupakan suatu fungsi menyeluruh karena P aksen Z ada pada semua Z. Maksudnya adalah fungsi polinomial ini dapat diturunkan dan dapat didefinisikan untuk setiap nilai Z sehingga sifatnya menyeluruh. Contoh soal yang kedua yaitu tunjukkan bahwa fz sama dengan z kuadrat plus 5iz plus 3 min i adalah analitik. Penyelesaiannya, misal z sama dengan x plus y, maka fz sama dengan x plus y kuadrat plus 5i dikali x plus y plus 3 min i sama dengan x kuadrat min y kuadrat min 5y plus 3 plus 2xy plus 5x min 1 dikali i. Maka didapat UX-Y-nya sama dengan X kuadrat min Y kuadrat min 5Y plus 3, UX sama dengan 2X, dan UY sama dengan min 2Y min 5. VX-Y-nya sama dengan 2XY plus 5X min 1, dan VX sama dengan 2Y plus 5, dan VY-nya sama dengan 2X. Kemudian persamaan Cauchy-Riemann-nya, di mana UX sama dengan VY, maka 2X sama dengan 2Y, kemudian Vx sama dengan min Uy, maka 2x plus 5 sama dengan min negatif 2y min 5.
maka terpenuhi di semua titik pada lingkungan Z0 sehingga f aksen Z ada di semua titik di lingkungan Z0, maka fz adalah analitik. Contoh soal yang ketiga yaitu diberikan fungsi fz sama dengan z kuadrat plus 2z plus 1, di mana z sama dengan x plus y adalah bilangan kompleks. Tentukan apakah fungsi fz analitik atau tidak di seluruh bidang kompleks. Penyelesaiannya, fz sama dengan x plus y kuadrat plus 2 dikali x plus y plus 1. Fz sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2ixy plus 2x plus 2y plus 1. Sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2x plus 1 plus i dikali 2xy plus 2y. Maka didapat uxy-nya sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus 2x plus 1, ux sama dengan 2x plus 2, dan uy sama dengan negatif 2y. Kemudian untuk vxy-nya didapat 2xy plus 2y, di mana vx sama dengan 2y dan vy sama dengan 2x plus 2. Kemudian persamaan Cauchy Riemann-nya adalah ux sama dengan vy, di mana ux sama dengan 2x plus 2 dan vy sama dengan 2x plus 2. Maka ux sama dengan vy. Kemudian uy sama dengan min vx, di mana uy sama dengan min 2y dan min vx sama dengan min 2y. Karena kedua persamaan Cauchy Riemann tersebut terpenuhi, maka fz itu analitik. Fungsi harmonik, yaitu sembarang fungsi f, x, y yang memenuhi persamaan Laplace di dalam suatu lingkungan titik z0 sama dengan a, b, dikatakan fungsi harmonik jika fungsi tersebut mempunyai turunan tingkat 2 yang kontinu di titik tersebut. Fungsi harmonik pada bilangan kompleks yang memuat variabel kompleks sama dengan pada kalkulus yang memuat variabel real, yaitu bila turunan kedua ke x dan ke y memenuhi persamaan Laplace, yaitu turunan kedua fungsi ke x dan turunan kedua fungsi ke y sama dengan 0. Apabila fungsi fz sama dengan uxy ditambah i vxy analitik pada domain D, maka turunan parsial kedua ke x dan ke y dari komponen-komponennya yaitu uxx, uyy, vxx, dan vyy memenuhi persamaan Laplace. Ini ya persamaan Laplace-nya. Seperti ini, yaitu uxx ditambah uyy sama dengan 0 dan vxx ditambah vyy sama dengan 0. Nah, apabila diketahui salah satu fungsi harmonik uxy, maka dapat diperoleh fungsi-fungsi lainnya vxy sedemikian sehingga vz sama dengan uxy ditambah i vxy analitik yang secara jelas dapat dikatakan Vz uxx ditambah i vyy analitik hanya bila u dan v harmonik dan memenuhi persamaan Laplace, maka v sekawan u. Contohnya misalkan yaitu diketahui fz sama dengan z kuadrat sama dengan buka kurung x kuadrat min y kuadrat ditambah i atau imajiner buka kurung 2xy. Dan mari kita di sini jabarkan yaitu bahwa fz merupakan suatu fungsi analitik sehingga diperoleh maka u sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Nah, kita jabarkan dari sini nih. Ux sama dengan 2x yang kemudian menjadi uxx sama dengan 2, variabelnya kita samakan, dan uy sama dengan min 2y. Coba kita jabarkan nih, uy kecil sama dengan min atau negatif 2. Jadi kita di sini menyamakan satu variabel. Ternyata diperoleh bahwa dari hasil tadi yaitu uxx ditambah uxx sama dengan 0 dan fxx tambah fyy sama dengan 0. Nah, maka sehingga u dan f suatu harmonik. Oke. Maka dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dari dua fungsi harmonik tersebut yaitu f
x, y sama dengan 2x. Y merupakan sekawan harmonik, yaitu u x, y sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, kemudian uraian yang kedua yaitu u x. Maka dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dari dua fungsi harmonik tersebut yaitu f x, y sama dengan 2x. Y merupakan sekawan harmonik, yaitu u x, y sama dengan x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, kemudian uraian yang kedua yaitu u x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat merupakan bukan sekawan harmonik karena f x, y sama dengan 2xy. Pembuktiannya yaitu misalkan andaikan u x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat merupakan suatu sekawan harmonik yaitu f x, y sama dengan 2xy, maka diperoleh suatu fungsi yaitu g x, y sama dengan u plus i f sama dengan 2xy tambah i x kuadrat dikurangi y kuadrat merupakan suatu fungsi analitik atau analitiknya. Untuk itu kita cukup tunjukkan berlakunya PCR, yaitu kita uraikan lagi u sama dengan 2xy yang kemudian menghasilkan ux sama dengan 2y dan uy sama dengan 2x, yaitu variabel yang sejenisnya sama kayak tadi ya. Nah, kemudian yang bagian yang v sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Nah, sehingga vx maksudnya vx sama dengan 2x dan fy sama dengan min 2y. Ternyata dari penjelasan tadi disebutkan ya, ux tidak sama dengan fy dan uy tidak sama dengan negatif fx, sehingga dari persamaan tadi berarti PCR tidak terpenuhi, sehingga g x, y tidak analitik. Jadi pengandaian berarti salah, yaitu u untuk u x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat merupakan bukan sekawan harmonik, yaitu f x, y sama dengan 2xy.